Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang secara harfiah ada di depan mata kita setiap hari, tapi jarang banget kita pikirin. Ya, algoritma kompresi JPEG. Santai aja, kita bakal bongkar habis-habisan gimana sih sebenarnya format ajaib ini bekerja. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya foto di HP kalian itu kelihatannya luar biasa tajam dan jernih, tapi ukurannya super kecil? Sampai-sampai kalian bisa nyimpan ribuan foto di satu perangkat aja. Nah, ini dia trik sulap dari foto digital. File-file foto itu sebenarnya udah kehilangan banyak banget data aslinya. Serius, datanya beneran dibuang. Tapi mata kita bahkan nggak sadar. Kok bisa gitu ya? Oke, mari kita langsung masuk ke materinya. Di pembahasan kali ini, peta jalan kita cukup simpel. Kita mulai dari spasial versus frekuensi, lanjut ke keajaiban DCT, proses kuantisasi, 6 tahap JPEG, dan ditutup dengan kelebihan serta kekurangannya. Kita mulai dengan bagian pertama, domain spasial versus domain frekuensi. Jadi gini, kalau kita atau komputer biasa buka sebuah foto, kita itu melihatnya dalam domain spasial. Maksudnya, komputer cuma ngelihat posisi piksel, seberapa terang cahayanya, dan apa warnanya. Intinya, gambar itu cuma dianggap sebagai kumpulan titik warna. Tapi, algoritma JPEG itu beda. Dia memandang gambar lewat domain frekuensi. Alih-alih cuma ngelihat titik warna, dia lebih fokus ke seberapa cepat intensitas gambar itu berubah, gimana pola detailnya, dan tingkat variasinya. Biar gampang, coba bayangin foto langit biru yang cerah. Area langit itu kan warnanya mulus banget, hampir sama semua dari ujung ke ujung kan? Nah, perubahan yang sangat lambat ini disebut frekuensi rendah. Sebaliknya, detail-detail kecil yang super tajam atau bahkan noise bintik-bintik di foto itu adalah frekuensi tinggi. Dan rahasia terbesarnya, frekuensi rendah yang mulus inilah yang sebenarnya paling penting buat mata kita. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, keajaiban DCT. Kalian mungkin mikir, apa hubungannya sama matematika? Kenalin DCT atau Discrete Cosine Transform. Ini tuh ibarat mesin utamanya GPG. Dia adalah metode matematika yang mengubah data gambar dari domain spasial tadi menyeberang ke domain frekuensi. Caranya dengan menganalisis blok piksel sebagai kombinasi gelombang kosinus. Kedengarannya memang rumit, tapi matematika inilah yang benar-benar membedah gambar kalian dari dalam. Dan ini yang bikin brilian, JPEG itu nggak memproses seluruh gambar sekaligus. Nggak gitu kerjanya. Gambar kalian itu dicincang-cincang jadi kotak-kotak kecil ukuran 8x8, alias persis 64 piksel per kotak. Kenapa harus 8x8? Karena ukuran ini adalah titik paling ideal. Ini keseimbangan paling pas antara menjaga kualitas gambar, nggak bikin prosesor perangkat ngos-ngosan, dan pastinya ngasih efisiensi kompresi yang maksimal. Masuk ke bagian ketiga. Kuantisasi, alias proses buang-buang data. Sebelum kita beneran ngebuang data, kita harus paham satu celah biologis manusia yang dimanfaatkan habis-habisan sama JPEG. Mata kita ini luar biasa sensitif sama cahaya atau tingkat kecerahan. Tapi kita sebenarnya payah banget kalau disuruh nangkap detail-detail kecil berskala frekuensi tinggi yang rumit. Jadi karena penglihatan kita sendiri aja nggak sempurna, buat apa kita simpan semua data frekuensi tinggi yang udah susah payah ditangkap sama lensa kamera? Nah, memanfaatkan kelemahan biologi kita tadi, masuklah kita ke kuantisasi. Ini adalah proses mengurangi tingkat presisi dan secara harfiah membuang data frekuensi tinggi itu selamanya demi menghemat ruang. Disinilah data sungguhan benaran dibuang. Karena data yang dihapus ini nggak bisa balik lagi, JPEG dikenal sebagai kompresi lossy. Filenya memang jadi super kecil, tapi kualitas aslinya ya harus ada yang dikorbankan. Lanjut ke bagian keempat, 6 langkah alur JPG. Mari kita lihat gimana semuanya dirakit dari awal sampai akhir. Proses kompresi JPEG berjalan ngelewatin 6 tahap berurutan. Konversi warna, pembagian blok, transformasi DCT, kuantisasi, pemindahan zigzag, dan terakhir encoding. Kita bahas cepat satu-satu. Langkah pertama, gambar RGB kalian, merah, hijau, biru, diubah formatnya jadi YCBCR. Y itu buat luminance atau tingkat terang, dan CBCR itu untuk warnanya. Kenapa repot-repot diubah? Ingat, mata kita lebih sensitif ke cahaya daripada warna. Jadi kita bisa ngompres data warna abis-abisan sambil tetap ngejagain data kecerahannya biar aman. Habis itu, selesai, baru deh gambar dipotong-potong jadi kotak 8x8 tadi. Di langkah ketiga dan keempat, matematikanya mulai beraksi. Setiap kotak 8x8 tadi diproses pakai DCT buat misahin frekuensi rendah dan tingginya. Begitu kepisah, masuk ke mesin potong kita, kuantisasi.
Frekuensi rendah yang penting bakal dijagain baik-baik, sementara frekuensi tingginya dikecilin, dibulatkan, atau malah dihapus tanpa ampun, tergantung seberapa besar level kompresi yang kalian atur. Langkah kelima dan keenam ini ibarat beres-beres. Setelah dikuantisasi, banyak banget data yang nilainya berubah jadi nol. Nah, sistem ngebaca kotak tadi pakai pola zigzag yang cerdik banget. Dari pojok kiri atas ke kanan bawah, biar semua angka nol ini ngumpul berurutan. Setelah ngumpul, tinggal di zip pakai algoritma encoding kayak Huffman. Hasil akhirnya, ukuran file yang dulunya raksasa susut drastis secara masif. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, kelebihan dan kekurangan. Jadi poin krusialnya adalah, JPEG ini ngasih kita semacam kompromi. Sisi baiknya, filenya super kecil, ringan, kompatibel di hampir semua perangkat, dan benar-benar sempurna buat foto natural, kayak orang atau pemandangan. Tapi sisi buruknya, karena sifatnya lossy, detail yang hilang itu nggak bakal pernah balik lagi. Format ini jelek banget buat teks atau grafis yang tajam, karena pinggirannya bakal kelihatan ngeblur. Dan ini yang paling kritis, kalau kalian ngedit dan nge-save ulang file JPEG berkali-kali, kualitasnya bakal terus anjlok sampai gambarnya jadi kotak-kotak berantakan yang sering kita sebut artefak JPEG. Dan itu ngebawa kita ke satu pertanyaan yang lumayan bikin mikir hari ini. Kalau setiap kali kita nyimpen ulang file JPG, algoritma ini diam-diam beraksi dan ngebuang sedikit data yang tersisa, kira-kira butuh berapa lama sampai foto-foto kenangan digital kalian yang paling berharga memudar dan berubah wujud jadi sekedar tumpukan blok piksel yang buram? Sebuah pengingat aja nih, kalau di dunia digital sekalipun, nggak ada yang benar-benar abadi. Oke, makasih udah gabung di bedah materi kali ini, teruslah penasaran, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.